Harusnya setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan gimana caranya mereka mengukur standar kelulusan KPM mereka. Bisa dibilang narasumber kita ini adalah mahasiswa penjara lagi dalam opsi konteks penyelesaian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syiar Podcast Akurat bersama TV Bermartabat. Tentunya bersama saya Rizky yang akan menemani sobat Syiar semuanya yang mungkin sedang ada di rumah, yang sedang asyik menonton podcast kita kali ini. Sepanjang podcast nanti akan saya temani di Syiar Podcast. Dan hari ini tentunya sangat spesial sekali ya saya rasa, karena bukan hanya bintang tamunya yang spesial atau narasumbernya, tapi juga pembahasan kita hari ini yang begitu menarik sekali saya rasa untuk diperbincangkan, karena sedang hektiknya, sedang hangat banget diperbincangkan di kalangan mahasiswa utamanya ya. Karena baru-baru ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pak Nadiem Makarim baru saja mengeluarkan kebijakan baru yang begitu menggemparkan Indonesia ya, terutama di kalangan sivitas akademik, yang peraturan tersebut dituangkan di dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 di pasal 17 hingga 20 mengenai skripsi yang kemudian tidak lagi diwajibkan, dan akan hadir beberapa opsi pengganti skripsi. Di dalam peraturan tersebut ditulis bahwa akan ada prototipe, kemudian ada juga proyek, dan juga nanti pihak kementerian akan memberikan kemerdekaan kepada pihak-pihak kampus maupun prodi untuk memilih kira-kira jenis tugas akhir apakah yang akan diberikan kepada mahasiswa akhir sebagai pengganti skripsi. Namun tentunya saya lupa untuk menyampaikan tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah skripsi tak lagi wajib, benarkah pengaruhi kualitas alumni? Nah, dan hari ini untuk membahas itu saya tidak sendiri karena sudah ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa. Bisa dibilang narasumber kita ini adalah mahasiswa nomor satunya UIN. Ini dia Ketua Dema atau Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tepuk tangan. Halo. Ya, halo Kak Mardi ya? Iya, Mardi. Iya, Kak Mardi, kalau boleh tahu sekarang gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik sampai saat ini. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir, dan kami tahu betul bahwa seorang Kak Mardi sebagai Presma pasti sedang sibuk sekali ya untuk mengemban tugasnya sebagai Presma saat ini. Ya, syukur alhamdulillah. Dan kalau boleh tahu mungkin Kak tugasnya apa? Kegiatan-kegiatannya saat ini disibukkan dengan kegiatan apa saja nih Kak sebagai Presma? Ya, kegiatannya kami saat ini ya tidak terlepas dari tanggung jawab yang untuk menjalankan sebagai tupoksi eksekutif dan juga melaksanakan kegiatan program kerja untuk kedepannya. Iya. Ya, mungkin itu sih kesibukan kami saat ini. Nah, itu kan tadi kesibukannya sebagai Presma. Kalau kesibukannya sebagai seorang mahasiswa sekarang seperti apa? Ya, kalau kesibukan dalam dunia kemahasiswaan sih sampai saat ini ya tidak ada kesibukan sih karena kuliah sudah tidak ada, dan ya hanya untuk persiapan skripsi saja, untuk penyelesaian itu saja. Tapi kalau saat ini sudah di semester berapa Kak? Kalau saat ini kan sudah masuk semester 9 ya. Oh, semester Ya, 9. semester 9. Berarti sedang tahap-tahap untuk penyusunan skripsi Ya, begitu kalau ya? saat ini sudah tahap penyelesaian skripsi ya begitu. Berarti sudah mengerjakan begitu maksudnya? Kalau untuk pengerjaan sih ya belum sih ya. Belum, cuman sudah mulai tahap itu sih untuk penyusunan proposalnya. Ya. Oke. Itu tadi sebagai pengantar ya, kita perkenalan dulu dengan seorang Presma, karena pasti banyak juga teman-teman di antara kita yang ingin mengetahui apa sih itu Presma, kemudian tugas-tugasnya mungkin ya, supaya lebih kenal, dan karena biasanya kita kenal dengan sesuatu biasanya kita akan tertarik dan akan masuk juga ke sana. Ya, Kak, tadi kan kita sudah singgung terkait dengan tema kita hari ini ya. Ini kan sedang hangat sekali diperbincangkan di kalangan mahasiswa juga ya beberapa minggu ini. Terutama kan bulan lalu sudah disosialisasikan atau disampaikan langsung oleh Pak Menteri terkait dengan Permendikbudristek itu bahwa skripsi tidak lagi diwajibkan. Nah, kalau Kak Mardi sendiri ya sebagai seorang mahasiswa ya di sini ya. Tanggapannya sebagai seorang mahasiswa, ini kan juga sedang tahap penyusunan proposal. Sejauh ini bagaimana sih menilai skripsi itu? Ya, kalau saya sih menilai bagaimana kebijakannya saat booming saat ini ya, bagaimana itu diperbincangkan khususnya di kalangan mahasiswa yang sangat menyambut baik, dan tapi saya lihat sih perspektif dari mahasiswa itu ada yang menerima dan juga ada yang tidak ya, bagaimana melihat ya.
pro kontra di kalangan mahasiswa karena ada yang melihat bahwasanya di sisi lain kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek itu ya mempersulit mahasiswa untuk penyelesaian studinya. Ternyata dengan hadirnya kebijakan ini ya malah memberikan kebebasan kebebasan terhadap mahasiswa bagaimana untuk memilih penyelesaian karena itu yang saat ini kita lihat problem yang ada di mahasiswa. Ya, kenapa harus kita sebagai seorang mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana itu bisa dibilang sangat sangat sulit untuk kita capai karena semua kapasitas mahasiswa itu tidak hanya berfokus pada skripsi itu saja ya, tidak dijadikan sebagai standar ya, tidak bisa dijadikan sebagai standar kualifikasi untuk mengukur sampai sejauh mana kapasitas daripada mahasiswa itu sendiri. Nah mungkin hadirnya kebijakan ini kita melihat bahwasannya ya dengan pemberian kebebasan terhadap pendidikan tinggi untuk menentukan karena kebijakan ini itu tidak murni menghilangkan bagaimana skripsi dalam tahap penyelesaian terhadap mahasiswa, tapi menghadirkan sebuah pilihan apakah mahasiswa itu ingin menyelesaikan tingkat pendidikannya dalam hal ini sarjana itu dengan satu pilihan saja yaitu skripsi, tapi dengan hadirnya kebijakan memberikan bagaimana pengasaan kemampuan daripada mahasiswa itu sendiri untuk menentukan pilihan dalam penyelesaian. Apakah mahasiswa itu memang konteksnya dia lebih berfokus pada istilahnya praktik, ya bisa jadi dia akan memilih proses penyelesaiannya ya dalam bentuk proyek atau hadirkan prototype. Ya mungkin itu menjadi pilihan ya sebagai konteks dalam penyelesaian studi ya. Kalau saya melihat ya ada hal yang sebenarnya kontradiktif terhadap dunia kemahasiswaan dalam hal ini pendidikan. Ya kita ketahui kan pendidikan adalah ruang lingkup akademik. Bagaimana pembangunan literasi dan juga kapasitas intelektual daripada mahasiswa tersebut. Nah dengan hadirnya skripsi ini sebagai tolak ukur mengukur tingkat kapasitas daripada mahasiswa itu sendiri secara kapasitas intelektual, akhirnya hadirlah kualifikasi atas penyelesaian studi. Tapi kalau hal ini tidak diwajibkan lagi di kalangan mahasiswa, ya itu tadi saya bilang bahwasanya hal ini sangat kontradiktif di kalangan mahasiswa ya. Ada yang memiliki potensi yang memang pada dasarnya mahasiswa itu tidak mampu untuk di dunia literasi, hal ini skripsi. Akhirnya dia menganggap bahwasannya ya itu mempermudah kami karena memang tupoksinya kami, khususnya kalau kita sebagai prodi yang sifatnya profesi ya dalam hal ini teknik apa dan sebagainya. Aku pikir ya secara standar kualifikasi memang itu tidak seharusnya kita mengukur standar kualifikasi penyelesaian studi atau kualifikasi kemampuan daripada mahasiswa itu sendiri. Ya harus dilihat dari kemampuannya untuk menyelesaikan suatu karya ilmiah. Nah, dengan hadirnya proyek-proyek seperti itu atau prototype memberikan pilihan terhadap mahasiswa, bagaimana melihat potensinya, ya mungkin seperti itu. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat bercerita-cerita dengan beberapa mahasiswa dari berbagai universitas di Makassar, meminta pandangan mereka terkait dengan Permendikbudristek ini. Beberapa kemudian yang saya tangkap ya dari hasil-hasil pemikiran mereka, ada yang mengatakan bahwa selama ini kan skripsi puluhan tahun menemani mahasiswa ya untuk meraih gelar sarjana. Ada yang kemudian bilang bahwa skripsi ini seolah-olah bagaikan penjara, dalam tanda kutip ya, seolah-olah bagaikan penjara karena mahasiswa yang tidak punya skill di situ, tidak punya kemampuan di situ terpaksa harus memilih karena memang hanya itu yang satu-satunya menjadi tugas akhir. Jadi tidak ada pilihan lain. Jadi seolah-olah mahasiswa yang tidak punya skill di situ, kemampuan di situ seolah-olah terpenjara. Kalau dari kita sendiri sebagai mahasiswa menilainya bagaimana? Sepakat atau tidak? Kalau saya sih sebenarnya melihat hal itu bahwasanya ya memang kita lihat bahwasanya di dalam konteks mahasiswa ya dalam proses penyelesaian studi itu sangat terpenjara ketika memang mahasiswa itu tidak punya kapasitas dalam konteks hal ini, tidak terbiasa dalam hal ini dunia literasi ya atau menghadirkan sebuah karya ilmiah dalam hal ini tulisan. Nah, hadirnya kebijakan ini mungkin ya itu yang akan membuat mahasiswa yang akan
berpikir bahwasanya saya tidak terpenjara lagi ya, tidak terpenjara lagi dalam sudah hal ini banyak opsi konteks begitu. penyelesaian. Karena saya lihat bahwasanya di dalam dunia mahasiswa realitasnya ya mahasiswa memang tidak sepenuhnya itu konteksnya berfokus pada soal literasi dan bagaimana mengukur kapasitas di kalangan mahasiswa. Kita tidak bisa menganggap bahwasanya mahasiswa semua harus bisa, ya semua harus bisa untuk menyusun satu skripsi untuk penyelesaian. Nah, hadirnya kebijakan ini, pikir itu yang akan memberikan potensi-potensi yang ada di mahasiswa yang tidak dijadikan sebagai standar adalah skripsi. Karena kita ketahui bahwasanya mahasiswa tidak hanya berfokus pada soal literasi, tapi ada mahasiswa yang memang dia tidak mampu secara kapasitas intelektual, tapi secara konteks praktik ataupun eksekutor dia sangat luar biasa ataupun konseptor. Nah, kedua hal itu kan memberikan kebebasan terhadap mahasiswa dan tidak ada lagi bentuk pemaksaan terhadap mahasiswa untuk bagaimana menyelesaikan studinya itu dalam hal ini menyelesaikan skripsi. Tapi kalau saya lihat bagaimana dalam konteks yang lain ya, kita melihat dari konteks yang lain. Bagaimana dalam dunia pendidikan kita sebagai seorang mahasiswa adalah memang mahasiswa yang sifatnya mengasah kemampuan atau input intelektual itu. Tapi dengan pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih tolak ukurnya sebagai konteks penyelesaian studi, hadirnya proyek ataupun prototipe yang diberikan kepada mahasiswa, malah itu yang akan melemahkan budaya literasi terhadap mahasiswa karena mereka pikir bahwasanya ketika nantinya saya ingin selesai tidak lagi dituntut untuk menghadirkan sebuah karya tulis ilmiah atau dalam hal ini skripsi. Jadi kita tidak lagi membiasakan untuk terus mencari tahu dan mendalami ilmu pengetahuan khususnya dalam konteks ilmu pengetahuan prodinya kita semisal. Nah, karena itu yang akan dihadirkan sehingga kita tidak mencoba untuk terus membaca dan bagaimana melihat secara teoritis dalam ilmu pengetahuan yang kita dalami. Ya, jadi skripsi ini memang kayak sedikit membantu ya untuk meningkatkan literasi, kemudian bagaimana kemampuan mahasiswa menganalisis dan mengobservasi begitu ya. Nah, kalau Kak Mardi sendiri, benar tidak sih apakah sebenarnya skripsi itu yang menjadi salah satu penghalang mahasiswa untuk lulus cepat atau bagaimana? Kalau saya bisa menganggap bahwasanya itu memang adalah salah satu sebagai penghambat daripada mahasiswa itu sendiri untuk penyelesaian. Karena berdasarkan asumsi tadi bahwasanya di jalan mahasiswa itu tidak semua punya potensi dalam hal ini soal literasi. Nah, ada mahasiswa yang tidak mampu untuk menyelesaikan atau membuat satu karya tulis ilmiah dalam ini skripsi, akhirnya potensi yang tidak dimiliki, akhirnya dia melemparkan hal ini tanggung jawabnya sebagai akademisi untuk menghadirkan sebuah karya tulis ilmiah, akhirnya dengan membayar untuk menjoki. Dalam hal ini kayak itu yang booming ya. Joki skripsi akhirnya ya apa yang coba dijadikan sebagai standar terhadap mahasiswa itu hanya sebagai formalitas saja. Formalitas dalam hal ini menghadirkan sebuah karya tulis ilmiah karena dalam hal ini mahasiswa itu ternyata bukan seorang diri yang mengerjakan skripsi itu. Akhirnya ya dia harus mengeluarkan sekucur uang hanya sebatas pemenuhan standar kualifikasi dalam penyelesaian. Ya, tapi mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya kita juga bisa lihat dari sisi lain ya, karena kan banyak juga yang kemudian justru pembimbingnya begitu yang sulit untuk ditemui misalnya, dan ini mungkin jadi salah satu juga penghambat. Iya, mungkin kayak apa ya? Pembimbing itu kayaknya seharusnya diberikan batasan bahwa sekian maksimal yang bisa dibimbing. Jadi mereka-mereka yang kemudian mau minta bimbingan tidak lagi antri begitu. Karena kan kasusnya yang sekarang banyak terjadi begitu. Justru di pembimbingnya yang sulit untuk ditemui begitu. Ya, begini saya tanggapi ya, kalau soal bimbingan semisal, walaupun hadir kebijakan Permendikbudristekdikti ini dalam hal ini memberikan kebebasan terhadap pendidikan tinggi itu dalam menentukan kebijakan dalam hal ini konteks penyelesaian studi. Ketika kita melihat bahwasanya skripsi itu ada bentuk bimbingan dan prototipe ataupun proyek itu juga membutuhkan yang namanya bimbingan yang tidak bisa terlepas yang namanya bimbingan. Nah, kalau kita lihat dari secara aturan memang pembimbing itu diberikan tanggung jawab secara penuh bagaimana melakukan proses pembimbingan dengan baik. Tapi dalam hal ini ketika kita melihat realitas di dalam dunia kampus,
ya kehadiran keluhan-keluhan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang coba untuk melakukan komunikasi terhadap pembimbing itu yang pikir memang apa ya, mencederai bagaimana tugas daripada seorang pembimbing itu. Akhirnya apa, proses penyelesaian dalam konteks mahasiswa itu sendiri kadang terhambat, bukan karena potensi yang dia miliki, tapi karena potensi interaksi mereka, bagaimana bentuk interaksi mereka dengan pembimbingnya ya. Mungkin seperti itu sehingga mahasiswa itu tidak merasa tersupport oleh pembimbing. Akhirnya dengan melakukan penyelesaian studi itu pikir harus memang secara penuh bagaimana keseriusan daripada pembimbing itu. Karena walaupun hadir kebijakan bagaimana kita tidak hanya diberikan konteks penyelesaian dalam bentuk skripsi, ketika tidak ada dalam bentuk bimbingan itu sama halnya, karena pikir dalam hal ini menjalankan proses penyelesaian dalam bentuk proyek ataupun prototipe itu tidak bisa terlepas dari tanggung jawab pembimbing. Ya, mungkin seperti itu. Ya, beberapa waktu yang lalu juga saya sempat wawancara dengan Pak Warek Sati ya terkait ini penerapan skripsi, apakah akan diterapkan atau tidak. Nah, tapi kita berandai-andai. Kalau kemudian kebijakan tersebut diterapkan di UIN sendiri, yang kita tahu kan UIN kan di bawah naungan Kemenak ya, tapi kita berandai-andai saja lah. Andaikan diterapkan di UIN, bagaimana? Kak Mardi sendiri, apakah akan memilih skripsi, prototipe, atau proyek? Kalau saya lihat kan dari konteks yang saat ini kebijakan yang diberikan itu diberikan kebebasan ya terhadap pimpinan perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini ketika kita melihat bagaimana hal ini dapatkah diterapkan di UIN. Nah, kalau saya melihat ya bagaimana hal ini diterapkan, saya melihat lebih jauh ya, lebih jauh bagaimana kebijakan ini hadir. Ini kan tidak bisa terlepas ya yang namanya program daripada pendidikan, yakni MBKM. Nah, bagaimana konteks itu punya sangkut paut ketika MBKM itu diterapkan di UIN, coba diterapkan ya dalam hal ini kebijakan yang baru dihadirkan itu akan diterapkan pula nantinya. Ya, tapi kita lihat bahwasanya ada posisi negatif yang coba dihadirkan kalau saya lihat di sini, bagaimana penekanan dalam budaya literasi itu akan melemah di dunia pendidikan, dalam hal ini konteks akademik ya, karena ruang lingkupnya kita adalah lingkup akademik, bagaimana kita mengasah kapasitas intelektual, bukan dalam bentuk dalam hal ini mengasah potensi-potensi secara praktik. Karena hal itu yang akan melemahkan budaya literasi dan kemampuan kita untuk berpikir secara kapasitas intelektual. Nah, dengan hadirnya kebijakan seperti ini, membiasakan kita untuk terus mengasah potensi yang ada di dalam diri kita, dalam hal ini praktik, di lapangan ataupun konteks kerja, kita akan berfokus pada situ saja. Nah, waktu kita di dalam ruang lingkup akademik itu terkuras untuk mendalami pengetahuan atau secara hal ini budaya literasi. Nah, dengan hadirnya konteks praktik apa yang sebagainya yang kian lama memberikan waktu kita, akhirnya kita hanya sebagai mahasiswa yang akan menyelesaikan program studi kita untuk terjun ke dunia kerja. Dalam hal ini ya memang itu yang diinginkan dari kebijakan-kebijakan yang saya coba lihat yang hadir hari ini. Bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa itu diciptakan sebagai tenaga kerja yang akan yang akan selesai ya. Itu mungkin ya seperti itu. Kayaknya belum dijawab nih. Kalau penerapan peraturan ini diterapkan, kalau Kak Mardi sendiri pilih apa nih? Ya, kalau saya sih prototipe atau proyek. Kalau dalam ini kan saya kalau di pribadi bagaimana melihat konteks keilmuan yang ada di program studi saya, dalam hal ini ilmu ekonomi ya, saya dari jurusan ilmu ekonomi ya. Dari FEBI ya? Iya, di FEBI. Jadi ketika saya ingin menyelesaikan program studi saya, dalam hal ini ya saya akan memilih yang namanya skripsi. Karena dalam hal ini ketika kita melihat dari konteks jurusan saya, yaitu lebih kepada teoritis ya, teoritis dan bagaimana melihat hal itu dalam kontekstual, dalam realitas sosial. Nah, itulah yang coba kita bentuk sebagai hal ini karya tulis ilmiah ataupun skripsi, dan coba menghadirkan sebuah asumsi-asumsi yang baru ataupun temuan baru dalam
konteks teori yang coba diterapkan di lapangan. Mungkin seperti itu. Ya, sekarang kita akan baca-baca komen dan saya nanti akan minta tanggapan dari Kak Mardi ya. Ini ada beberapa komen yang saya screenshot di Instagram, ada dari netizen-netizen yang julid ya di Instagram. Ini yang pertama, kita tidak usah sebut usernya ya. Ini ada komen pertama, katanya menurutku skripsi perlu katanya, karena guna mahasiswa lebih tahu sisi jurusannya, karena banyak mahasiswa yang baru mengenal jurusan mereka justru ketika sudah mengerjakan skripsi. Nah, tanggapannya? Ya, kalau saya menanggapi hal itu sebenarnya walaupun skripsi itu tetap hadir, tapi bagaimana konteks dari mahasiswa itu sendiri ya, dalam mahasiswa, karena ini dipengaruhi dari sisi individu mahasiswa itu sendiri. Karena dalam hal ini kita dalam penyelesaian untuk mengetahui kejuruannya kita itu juga ada uji kompetensinya ya, ada uji kompetensinya dari kita ketahui di UIN itu sendiri ada yang namanya ujian kompren. Nah, bagaimana kita diuji sesuai dengan konsentrasi pengetahuan kita di dalam program studi yang kita pilih. Nah, dalam hal ini memang pada dasarnya kita dari semester awal sampai akhir itu sudah diasah bagaimana kemampuan kita untuk mendalami program studi yang kita miliki. Nah, ketika itu dijadikan sebagai alasan, kupikir tidak rasional juga sih ketika mahasiswa mengetahui program studinya hanya pada saat penyusunan skripsi. Itu karena mungkin dari mahasiswa itu sendiri ya, secara individu bagaimana mempengaruhi dirinya untuk mendalami pengetahuan dalam program studinya. Mungkin seperti itu. Oke, kita ke komen yang kedua ini, katanya kenapa banyak yang nolak kebijakan begini, yang nolak ya, bukan nolak. Ya, gimana dengan jutaan skripsi yang numpuk di setiap rak perpus kampus, lagian katanya budaya membaca masyarakat kita masih kurang. Apa salahnya kalau tulisan ilmiah diganti dengan proyek kerja nyata yang hasilnya bisa diterapkan secara langsung. Jadi menurutnya kayak buat apa lagi kayak skripsi itu ada? Karena minat bacanya masyarakat Indonesia itu terlalu rendah untuk skripsi yang begitu banyak begitu. Iya. Betul ya, kalau kita mau melihat bagaimana secara kontekstual itu kan memang harus menyesuaikan ya dengan kondisi zaman. Tapi apalagi kita melihat hal itu dalam hal ini sifatnya positif ya. Apalagi kita mau menanggapi atas kurangnya minat literasi yang ada di dalam dunia kemahasiswaan itu disambut dengan harus menyesuaikan dengan mahasiswa itu sendiri, atau kita menghadirkan sebuah kurikulum ya untuk meningkatkan literasi terhadap mahasiswa. Nah, itu yang coba kita lihat ya, bagaimana hal itu terjadi di dalam mahasiswa. Tapi kenapa kebijakan yang hadir malah melihat kelemahan daripada mahasiswa itu sendiri dengan menurunnya budaya literasi, malah diberikan kebijakan yang baru untuk mendukung mereka. Sama halnya ya, sama saja istilahnya pemerintah ini tidak mengupayakan untuk meningkatkan budaya literasi, karena kebijakan yang hadir adalah mendirikan pilihan lain untuk tidak pada konteks literasi saja, dan bagaimana menyokong dari mahasiswa yang hanya berfokus pada praktikum ataupun proyek ataupun prototipe, dan memang pada dasarnya hal itu secara langsung bisa mempengaruhi atau berpotensi akan membuat suatu perubahan terhadap masyarakat. Tapi dalam hal ini potensi-potensi yang ada di dalam diri seorang mahasiswa itu akan hanya menjadi sebagai konseptor. Nah, ketika kita terjun di dalam dunia kerja ataupun kita selesai di dalam dunia kemahasiswaan, kita akan diberdayakan oleh orang-orang yang minat literasinya itu tinggi, karena kita ketahui bahwasanya ya secara kemampuan dalam berpikir ataupun kapasitas intelektual kita itu sudah sangat rendah dibandingkan dengan orang-orang yang ada di luar sana. Nah, secara praktikum memang kita akan menang, tapi secara pemikiran kita akan kalah oleh orang-orang yang ada di luar sana. Nah, mungkin itu yang akan hadir bagaimana asumsi-asumsi saya ya untuk kedepannya terkait dengan kebijakan ini. Karena ketika kita mau melihat bagaimana dampak daripada kebijakan ini, itu belum ada juga bentuk realisasi, khususnya yang ada di UIN. Karena ini hanya sebatas asumsi bagaimana kebijakan itu akan diterapkan nantinya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, jadi menarik sekali ya pembahasan kita hari ini ya, tentang skripsi yang sudah puluhan tahun menemani mahasiswa untuk meraih gelar sarjana, juga ada disertasi, kemudian ada juga apa lagi? Tesis ya, tesis, untuk meraih gelar magister dan juga doktor maksudnya.
Ya, jadi mungkin cukup sampai di sini ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita perbincangkan mengenai Permendikbudristek ini. Tapi karena waktu yang membatasi kita, maka kita cukup sampai di sini. Mungkin kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Presiden Mahasiswa Kak Jumardi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Syiar Podcast hari ini. Terima kasih, dan untuk besok kita juga akan mengundang Pak Warek 1 untuk mengkonfirmasi terkait bagaimana tanggapan dari pihak kampus peradaban ini sendiri, kampus UIN, apakah kemudian akan diterapkan. Nah, jawabannya akan kita hadirkan besok, yang insya Allah akan menghadirkan Pak Warek 1. Semoga tidak ada kesibukannya beliau. Dan teman-teman Sobat Syiar semuanya, kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai habis, sampai selesai podcastnya. Terima kasih. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.